Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 6. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan anak ibu walaupun kita belajar jarak jauh tanpa tatap muka langsung, mudah-mudahan anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana pada hari ini untuk siswa kelas 6 merupakan pertemuan yang kedua. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak ibu, pelajaran kita pada hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran hari Senin kemarin, yang mana hari Senin kemarin sesuai dengan modul yang telah ibu bagikan di grup WA, yaitu yang pertama kita belajar kemarin membaca Quran Surah Al-Kafirun. Untuk membaca Quran Surah Al-Kafirun kemarin itu merupakan pertemuan pertama dan tugasnya berupa video membaca Quran Surah Al-Kafirun, lalu anak ibu kirimkan ke grup ibu, ke WA pribadi ibu. Tetapi kemarin setelah ibu kumpulkan hari Senin kemarin belum sepenuhnya yang mengirim. Jadi bagi anak ibu yang hari ini belajar, yang hari ini sudah ada WA-nya, mohon tugas yang tertinggal tolong dikirimkan ke WA pribadi ibu. Karena apa? Karena nilai kita ambil setiap kita belajar agama atau pendidikan agama Islam setiap hari Senin untuk kelas 6. Jadi bagi yang kemarin belum mengirimkan video bacaan Quran Surah Al-Kafirun, tolong segera dikirim. Hari ini anak ibu pelajaran kita dengan judul menulis Quran Surah Al-Kafirun. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran ini, terlebih dahulu tadi sebelum video ini ibu sudah mengirimkan video yang lain. Video yang lain anak ibu boleh menontonnya asal ada kaitannya dengan mata pelajaran kita. Karena ibu tidak memakai papan tulis, makanya ibu telah mengirimkan video guru agama yang mengajarkan tentang menulis Quran Surah Al-Kafirun, sehingga anak ibu bisa melihatnya, bisa memperhatikannya melalui tulisan pada video yang sebelumnya. Jadi pada video ibu ini ibu akan lebih menjelaskan lagi, dan anak ibu menonton kedua video yang pertama dengan video ibu yang sekarang. Anak ibu, pada hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang membaca Quran Surah Al-Kafirun. Membaca Quran Surah Al-Kafirun ini merupakan dalam pelajaran indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati itu yaitu berkaitan dengan Quran Surah Al-Kafirun, yaitu kita saling hormat menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Makanya pada kemarin ibu sudah memberikan pengenalan tentang surah Al-Kafirun, yaitu surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun adalah urutan yang ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Jadi anak ibu, pelajaran kita hari ini masih bersangkut dengan pelajaran hari Senin kemarin. Kenapa kita mempelajari surah Al-Kafirun? Ibu juga sudah jelaskan bahwasanya surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Kita disuruh untuk saling hormat menghormati. Makanya pelajaran kita itu judulnya indahnya saling menghormati. Seperti anak ibu lihat dalam buku modul, bahwasanya kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh negara kita juga menganjurkan agar kita saling hormat menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Karena apa? Islam beribadahnya di masjid, umat Kristen beribadahnya di gereja, umat Hindu beribadahnya di pura, umat Buddha ibadahnya di wihara, sedangkan umat Konghucu juga
mereka beribadahnya di kelenteng. Jadi anak ibu semua, karena kita berbeda-beda agama, karena kita di Indonesia memiliki berbagai macam agama, makanya kita dianjurkan untuk saling menghormati. Makanya kemarin kita sudah belajar tentang membaca Quran surah Al-Kafirun, dan anak ibu juga sudah mengenal apa itu surah Al-Kafirun. Jadi pesan ibu kemarin, tolong surah Al-Kafirun itu dibaca-baca. Karena apa? Karena surah Al-Kafirun ini kita belajarnya ada 4 kali pertemuan. Yang pertama, membaca Quran surah Al-Kafirun. Yang kedua, menulis Quran surah Al-Kafirun. Yang ketiga, menghafal surah Al-Kafirun. Yang keempat, nanti memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Memahami makna itu nanti anak ibu mengartikan. Makanya dari pertama membaca, kalau membaca sudah lancar lanjutkan menulis, kalau menulis sudah lancar lanjutkan menghafal, kalau menghafal sudah lancar anak ibu baca-baca modul tentang makna Quran surah Al-Kafirun. Baiklah anak ibu semua, pada hari ini anak ibu kita pelajarannya menulis. Karena kita kondisinya belajarnya di rumah, anak ibu nanti ambil buku tulis, yaitu buku catatan. Jadi anak ibu ambil buku catatannya, kemarin sudah ditulis ya, itu untuk catatan. Jadi catatan yang kemarin yang sudah ditulis surah Al-Kafirun itu untuk catatan, bukan tugas yang dilaporkan kepada ibu. Untuk tugas yang dilaporkan kepada ibu, anak ibu ambil lagi satu buku tugas. Jadi untuk agama, bukunya ada 3. Yang pertama catatan agama, yang kedua tugas di rumah atau latihan, yang ketiga buku PH. Jadi nanti kalau sudah 4 pertemuan anak ibu akan PH 1. Jadi bukunya ada 3. Bu, kemarin kita sudah nulis ayat di buku catatan Bu, sekarang nulis lagi. Ya, sekarang nulis lagi di buku tugas. Jadi buku tugas itu yang ditulis tulisannya dengan rapi dan bagus sesuai dengan arahan yang anak ibu lihat pada video. Video yang pertama sudah ada tulisan Arabnya. Video ibu sekarang ibu jelaskan bagaimana cara menulis surah Al-Kafirun. Baiklah anak ibu, untuk surah Al-Kafirun atau ayat, atau namanya kita menulis ayat Al-Quran, dari anak ibu kelas 1 sudah ibu jelaskan bahwasanya kita dalam menulis Al-Quran itu harus benar dan baik. Agar tulisan kita itu benar dan baik, kita harus rajin menulisnya. Karena apa? Karena kalau kita menulis tergesa-gesa, kalau kita menulis apa adanya, nanti tulisannya tidak bisa dibaca dan tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, maka kita juga salah dan menjadi dosa. Anak ibu dalam menulis ayat atau khususnya sekarang surah Al-Kafirun, anak ibu boleh menggunakan pensil. Karena kalau menulis ayat mungkin ada nanti yang salah barisnya, atau ada yang salah hurufnya. Misalnya huruf waw. Wawnya itu harus panjang ke bawah, anak ibu bikin dikit aja hurufnya, makanya kalau salah dihapus. Jadi boleh menggunakan pensil hari ini. Jadi tugas yang nanti yang dikirim ke ibu dalam tulisan pensil. Baiklah anak ibu, sebelum kita menulis, ibu sampaikan bahwasanya anak ibu sebelum menulis ini ambil juz amma. Walaupun catatannya kemarin sudah ada, tetap juz ammanya diambil karena bisa jadi catatan anak ibu kemarin ada hurufnya yang tidak jelas, ada hurufnya yang tinggal titiknya, atau ada hurufnya yang tinggal bacaan atau barisnya. Jadi ambil juz amma atau Al-Quran yang ada di rumah, buka surat Al-Kafirun, anak ibu perhatikan bagaimana cara menulis Quran surah Al-Kafirun yang benar. Karena menulis surah Al-Kafirun itu juga harus memperhatikan huruf hijaiyahnya. Ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang tidak bisa disambung. Ada huruf yang terletak di awal, ada yang terletak di tengah, ada yang terletak di akhir. Untuk anak ibu pahami bahwasanya dalam menulis surah Al-Kafirun ini, yang pertama menulis Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Jadi anak ibu sebelum menulis diambil dulu bukunya, diambil roll, ambil pensil, ambil penghapus. Di garis buku sebelah kanan dulu. Kalau biasanya buku kita kan garisnya sebelah kiri, buku tulis. Sekarang ambil roll di garis buku sebelah kanan. Lalu anak ibu tulis pada bagian atasnya menulis Quran surah Al-Kafirun, itu judulnya. Lalu anak ibu bikin tanggal. Hari ini tanggal 20. Tanggal berapa sekarang? 13 tambah 7 20 27.
Jadi anak ibu bikin tanggal 27 dulu, bikin harinya hari Senin, bikin judulnya menulis Quran surah Al-Kafirun. Setelah itu garis bukunya sebelah kanan bikin ayat nomor 1. Sebelum ayat nomor 1 tulis terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu dulu mulai pekerjaan dengan Bismillah. Setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, diambil Al-Qur'annya, dilihat contoh Bismillahnya kalau tidak ingat atau kalau tidak tahu. Setelah itu baru ditulis ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ditulis ayat 1 sampai ayat 6. Anak ibu semua, coba kita ulang dulu surah Al-Kafirunnya sebelum menulis, karena kalau tidak diulang-ulang bacaannya akan lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anak ibu semua, itu jumlah ayatnya ada 6. Yang pertama tadi ibu sampaikan menulis ayat dari sebelah kanan, dari kanan ke kiri. Ingat itu ya anak ibu, itu kemarin di kelas 5 banyak itu yang menulisnya dari kanan, dari kiri ke kanan. Jadi tidak perlu ibu sebutkan namanya. Kemarin waktu kelas 5 itu banyak yang salah, diulang lagi. Sekarang anak ibu sudah kelas 6, nulis ayat dari sebelah kanan ke kiri. Selanjutnya tulislah huruf itu dengan benar. Kalau bacaannya baris di atas, dibikin barisnya baris di atas, barisnya miring. Jangan kalau dia baris tegak lalu ditulis garis tegak. Jadi jangan asal ditulis, karena ini adalah ayat Al-Quran. Yang ketiga tadi pesan ibu, tulislah pakai pensil. Kalau ada yang salah hapus dengan bersih. Dan kemudian setelah ayat itu ditulis 1 sampai 6, anak ibu kasih nama, kasih tanggal, kasih judul. Nanti terakhir anak ibu foto tulisan yang pakai pensil, kirim ke WA pribadi ibu. Baiklah anak ibu, mungkin pada hari ini itulah pelajaran kita, karena pertemuan kita cuma menulis Quran surah Al-Kafirun. Untuk hari Jumat Senin yang akan datang kita menghafal nanti anak ibu juga akan kirim video pada hari Senin itu tanpa lihat buku, tanpa lihat Al-Quran, tanpa lihat juz amma. Baiklah anak ibu, pada hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Jika ada ibu salah kata dalam penyampaian, ibu mohon maaf. Mudah-mudahan anak ibu di rumah bisa memahami dengan baik, bisa menulis tugas dengan baik, bisa mengumpulkannya pun dengan baik. Jadi bagi yang belum kemarin, masih ada banyak yang kemarin yang belum sama sekali ngirim tugas, hari ini tolong saling mengingatkan. Kalau ada temannya yang punya nomor WA sama anak ibu yang ada dalam grup, tolong beritahu bahwasanya kita sudah 2 kali memiliki pelajaran agama dan sudah 2 kali ada tugas dengan ibu agama. Demikianlah anak ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.